Soekarno Way. Malam ini saya mendapat kesempatan untuk sedikit bercerita ya, dalam batas waktu. Berapa menit nih? 20 menit ya? Ya, 20 menit boleh Pak Rusdi. Sambil kita 20 ngobrol-ngobrol. menit saya akan memaparkannya itu melalui PowerPoint. Nah, di samping saya ini ada Pak Sigit yang akan bersama-sama kita berdiskusi, ya tentu saja Pak Agung juga diskusi. Para netizen yang saya hormati, hadirin sekalian yang mengikuti acara webinar ini, ya tentu saja pertama-tama saya ucapkan selamat malam. Tadi udah assalamualaikum ya. Udah Pak Rusdi. Jadi kali ini saya berminat sekali untuk mengisi bulan Soekarno, ya namanya bulan Soekarno ya Pak. Bulan Bung Karno. Bulan Bung Karno 3 bulan. Pada tahun YWK menetapkan 3 bulan ini, Juni, Juli, Agustus ya. Itu triwulan Soekarno Pak Rusdi. Iya betul. Mungkin endingnya nanti akhir ini pada Agustus ya. Bulan keramat bagi kita. Namun sebagaimana yang sudah lama saya cita-citakan, banyak permintaan dari teman-teman itu, kita sudah pernah mengungkapkan sejarah Bung Karno di berbagai tempat ya. Dalam sejarah hidup beliau itu, baik berkaitan ketika Indonesia sebelum merdeka maupun Indonesia setelah merdeka. Ya, termasuk di dalam dan di luar negeri tentu saja. Tapi ada bagian kilas yang menarik daripada Bung Karno ini adalah tanpa keinginan beliau, tapi atas keputusan penguasa kolonial pada tahun 34 bulan Januari, Bung Karno itu dibuang ke ND. Ya kan, dibuang ke ND. Selama 4 tahun sampai tahun 38 ya, beliau di ND, dan kemudian tahun 38 pada bulan Mei. Jadi hampir bersamaan sebetulnya dengan hari-hari di mana kita berada ini, Bung Karno dipindahkan ke Bengkulu. Sampai hari ini saya masih mencari bahan, dilengkapi. Apa sebabnya Bung Karno dipindahkan dari ND ke Bengkulu? Itu yang pertama. Karena kepindahan ini banyak sekali aspek-aspek baru yang dialami oleh Bung Karno dan keluarganya yang merubah perjalanan hidupnya. Terutama yang paling menarik adalah perubahan-perubahan daripada konstelasi politik dunia. Bung Karno itu ketika berangkat dari ND pada tahun 38, kita masih di bawah kekuasaan Belanda, kolonial Belanda. Dan dari ND pergi ke Bengkulu itu perjalanan yang sangat khusus buat Bung Karno, karena Bung Karno itu tidak mengikuti rombongan keluarga. Keluarga itu sempat pulang ke Bandung, tempat asalnya dari Ibu Inggit ya, dan keluarganya itu. Tapi Bung Karno itu diperintahkan untuk sambung menyambung dengan kereta api sampai ke ujung Pulau Jawa, penyeberangan di Banten, kemudian langsung pindah. Jadi menyeberang beliau itu. Kalau Bu Inggit nanti naik kapal mendarat di pelabuhan di Bengkulu. Tapi Bung Karno itu menyeberang seperti kita sekarang ini pergi ke Sumatera. Dari sana lewat Lampung ya, lewat
rute yang biasa dan dengan kendaraan umum bis. Beliau dengan pengawalnya itu seorang komisaris, seorang polisi ya, PID lah, polisi investing Dienst itu dibawalah ke Bengkulu. Banyak sekali informasi yang berlawanan sumbernya. Bung Karno itu tibanya kapan di Bengkulu, gitu ya. Kenapa? Ini yang pertanyaan kedua. Di samping Bung Karno dipindahkan ke Bengkulu, why? Kenapa? Yang kedua adalah Bung Karno secara rahasia dipindahkan tanpa ada kejelasan. Nah, di dalam PowerPoint, di dalam presentasi ini saya mencoba untuk sejauh mungkin untuk bisa menjelaskan hal-hal yang berkaitan. Kenapa? Yang pertama tentu Bung Karno itu apapun juga alasannya berada di dalam dua dunia yang berbeda sekali. Kalau di ND sehari-hari Bung Karno itu datang ke apa namanya ke gereja ya temennya itu Pak Rusdi, sahabatnya ya pastor ya. Pastor itu ya, pastor. bukan satu orang, banyak pastor itu. Dan pastor ini adalah pastor Katolik ya. Asal Anda tahu aja, Indonesia Timur itu yang dijajah oleh Portugis, itu agama Katolik sangat menentukan sekali sebetulnya sebuah tatanan kehidupan masyarakat. Jadi Bung Karno itu sehari-hari susahlah mungkin cari orang Islam di sana. Oleh karena itu beliau berusaha berkomunikasi lewat surat pos dengan Ahmad Hasan dari Persis di Bandung. Tetapi kalau boleh saya katakan dari penelitian saya, ya kan, yang cukup intens tapi kagak masih belum puas juga ya. Saya rasa Bung Karno tidak mendapatkan hal yang dia cari dengan hubungan dengan Ahmad Hasan. Ya tentu saja Bung Karno ada apa namanya situasi yang agak berbeda dengan pengalaman hidup dia dalam beliau itu menjalankan syariat gitu ya. Karena beliau itu dari keluarga tidak mendapatkan dukungan mengenai syariat, kesyariatan itu beliau baru belajar berkaitan dengan apa namanya keberadaan beliau di lingkungan rumahnya Haji Umar Said. Perlu diketahui, Haji Umar Said juga bagi yang tahu nih ya, tolong nanti ditambahin, saya kurang memahami kehidupan daripada Haji Umar Said, tetapi meskipun Haji Umar Said itu pimpinan partai Islam, katakanlah itu ya, tetapi saya pernah berbicara dengan kepada Kiai Haji Zarkasih dari Gontor ya, kalau saya dapat kesimpulan bahwasanya Haji Umar Said pun juga mengalami keterbatasan dalam menimba ilmu di bidang kesyariatan. Ya, ini fakta ya. Tetapi lumayanlah dibanding Anda. Mungkin Bung Karno itu di dalam fase-fase keberadaan beliau di rumahnya Haji Umar Said itu juga tidak mendapatkan. Ya cukuplah. Artinya kalau seumpamanya dia mendapatkan keilmuan dari Ahmad Hasan itu persis ya. Karena banyak faktor. Tetapi ketika pindah ke Bengkulu, masalahnya lain. Bung Karno seperti ditantang. Ini adalah masyarakat yang Islami. Berarti berbeda ya Pak Rusdi ya dengan ND ya? Ya. Berbeda dengan ND ya. Di Beda ND sekali. Di sana Katolik mungkin ya. Ketika ke Bengkulu malah nuansanya adalah Islam gitu ya. Nah, dan apa yang ditemukannya di Bengkulu itu juga berbeda dengan bayangan beliau mengenai Muhammadiyah. Karena di sana mayoritas Muhammadiyah, ada tulisan kalau di sana juga taman siswa juga berperan ya. Tetapi kan kita kan berbicara mengenai religion, agama ya. Jadi Bung Karno itu
bertemu dengan orang-orang di satu pihak, orang-orang segan atau agak takut-takut berhubungan dengan orang buangan. Di lain pihak, Bung Karno itu memunculkan ambisi beliau, pribadi beliau. Dia sebagai agent of change. Kenapa? Karena pemahaman Islam itu menurut pemahaman Bung Karno dari literatur mengenai Muhammadiyah agak beda. Muhammadiyah itu sebagaimana tulisan dari banyak sumber, termasuk dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya kan, yang telah menimba ilmu sampai ke Mekah gitu ya. Itu tujuannya adalah pelurusan. Jadi bagaimana Islam itu bisa kembali lagi kepada kemurnian dari pelajaran agama Islam itu. Ini ya, saya agak terlalu dalam ya. Pak Rusdi mau di-share ini PPT-nya, Pak Rusdi? Sebentar lagi nih. Sebentar Oke, lagi. ya. Jadi itulah salah satu hal-hal yang dihadapi sampai di sana di mana di Bengkulu, di kota Bengkulu, beliau menemukan hal-hal kejanggalan itu, termasuk yang tadi disinggung oleh Pak Agung mengenai tabir. Memang itu yang ekstrim ya. Di bioskop, aduh, di bioskop pun pakai tabir itu. Oke lah, kalau acara-acara apa namanya Islam, acara-acara pertemuan-pertemuan Islam, ya kan, di masjid atau di mana dipisahkan boleh. Tetapi ini di masjid bukan dipisahkan. Di bioskop. Jadi Bung Karno itu selama beliau di sana 4 tahun, beliau berusaha untuk apa mengikis pandangan masyarakat ini tidak dengan ekstrim. Karena di samping orang-orang takut juga berhubungan dengan beliau, ya kan, beliau juga harus menggunakan kata-kata yang baik, cara pendekatan yang baik. Cara hal-hal pendekatan beliau itu tidak pernah absen untuk berada di lingkungan masyarakat yang Islami. Nah, siapa yang paling dahulu melakukan pendekatan? Itu adalah pihak Muhammadiyah sendiri. Jadi di dalam kurun waktu tidak berapa lama kemudian, awalnya Bung Karno masih tujuannya utama dia masih sibuk mencari rumah, tapi dia sudah bersahabat dengan beberapa tokoh di sana, ya kan, dan dia mendapatkan kesan kalau masyarakat itu sudah mengadakan pendekatan. Kita mulai PP ya Pak. PPT share ya. Oke. Oke. Jadi kalau boleh saya awali ini, saya terus terang saja masih belum sebelumnya Pak, masih Hindia Belanda. Ya, ini ya. Ya masuk seperti saya katakan, saya masih mencari apa sebabnya Bung Karno dipindahkan dari ND ke Bengkulu, ya kan. Alhasil itu secara rahasia. Kenapa rahasia itu? Ternyata terkait juga dengan pemberitahuan, ya kan. Jadi residen Belanda yang bernama Meyer itu, Charles Meyer, ya kan, dia menulis telegram kepada Gubernur Jenderal pada saat itu sudah Tjarda van Stackenborg, ya kan, yang di Bogor tinggalnya. Dia dalam hal ini mungkin di Batavia, dia mengatakan bahwasanya dari bahan-bahan yang dia terima, mungkin dari ND, bahwasanya Bung Karno akan tiba di Bengkulu pada tanggal 9 Mei tahun 38. Ini bahan ini ada di Arsip Nasional. Padahal bahan-bahan lain juga ada di Wikipedia, itu masih menyebutkan kalau nggak salah bulan Agustus apa bulan apa gitu beliau itu pindah. Jadi kecepatan kepindahan beliau itu hitungan hari dari ND ke Bengkulu itu
tepatnya bisa dikatakan tiba di Bengkulu pada tanggal 9 Mei tahun 38. Itu yang paling kiri gambarnya Gubernur Jenderal Cardas Tatenborous, yang di tengah itu adalah residen mayor, ya, penguasa setempat, dan di kanan itu adalah rumahnya Bung Karno di ND. Bung Karno sendiri dengan keluarga, Bu Inggit, waktu pindah ke ND dengan perhitungan bahwa mereka akan lama di ND. Ya, sehingga waktu Ibu Inggit bertanya, waduh saya bagaimana ini ibu saya, ya kan nggak ada yang urus atau bagaimanalah, dan dia sudah ngangkat anak, ya Ratna Juwani, Bung Karno bilang semuanya ikut, ya kan, pergi ke ND. Sampai akhirnya ibunya dari Bu Inggit itu, ya, meninggal di ND dan dimakamkan di ND. Alhasil ND bagi Bung Karno dari sudut keluarga termasuk sangat penting, dan Bung Karno memperkirakan dia paling sedikit 10 tahun nih, ya kan, di ND. Namun ternyata dia sudah dipindahkan pada tahun 38. Slide maju. Bengkulu itu sudah menjadi koloni Inggris, bukan Belanda. Jadi koloni Inggris. Sejarahnya kenapa Inggris akhirnya mengembangkan usaha AIC, yang company Inggris, sama juga kayak Belanda nih, company juga. Itu karena lada. Jadi orang Belanda maupun orang Inggris ini, orang Eropa ya, nggak bisa hidup tanpa lada. Nggak tahu. Bukan hanya sebatas makan lada buat makan telur rebus. Saya nggak tahu bakal apa. Pokoknya lada itu salah komoditi besar. Maka dia mulailah si Inggris tadi mengusahakan penanaman lada. Itu sudah abad ke-17, tahun 1600, ya kan. Saat itu ekspedisi AIC itu dipimpin, ya kan, oleh Ralph Hort dan William Cole untuk mencari pengganti pusat perdagangan lada, penanaman dan perdagangan lada. Dan tentu saja pelabuhan dalam persoalan ini di Bengkulu, mereka bangun pelabuhan sendiri. Dan goodbye lah kepada Banten. Inggris sejak saat itu menganggap bahwasanya Bengkulu adalah koloninya. Ketika itu kerajaan selebar, saya kalau cerita jadi panjang ini, tapi kita kagak singgung, pokoknya dia berhasil mengkolonisasi Bengkulu, ya kan. Inggris, ya, mendirikan benteng, awalnya mendirikan benteng yang lebih tua, namanya Benteng York. Itu bentengnya sekarang di tengah hutan tuh, saya nggak tahu apakah ada perbaikan atau tidak. Tetapi karena dianggap kurang cocok, maka pada tahun 1713 dia bikin benteng yang lebih hebat. Itu adalah Marlborough. Sampai sekarang bikinan Inggris, sampai sekarang masih ada, ini gambarnya, ya kan. Seolah-olah itu ada jembatan beton. Jembatan itu dulu adalah jembatan yang bisa dibebaskan. Meskipun Inggris tidak mendapatkan, ya kan, perlawanan dari penduduk asli seperti kayak Belanda, meskipun ada gitu ya. Tetapi beliau membangun benteng itu bukan hanya buat kepentingan pertahanan saja, tapi ada inisial bahwa dia akan tinggal lama di Bengkulu. Tapi apa yang terjadi kemudian ketika pendudukan Inggris, ya kan, 1811 itu Inggris akhirnya
dengan kekalahan Perancis gitu ya, harus mengembalikan wilayah Belanda. Maka terjadilah apa yang dikenal sebagai Traktat London, yaitu London itu. Ini Belanda udah jadi Belanda lagi, udah bukan Belanda di bawah Perancis. Dikembalikanlah, tetapi Inggris tidak mau rugi. Belanda menguasai juga Malaka, menguasai juga wilayah-wilayah lainnya di Semenanjung, itu diserahkan kepada Inggris. Jadi kalau sekarang Singapura, ya waktu itu Singapura itu masih bernama apa namanya Temasek. Ketika itu ya masih kampung, masih hutan belantara, tetapi sekarang kan lain, maju sekali. Bahkan Bengkulu kalau dibandingin ya ketinggalan dengan Singapura. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, slide maju. Jadilah Bengkulu koloni Belanda. Belanda membangun koloninya yang ditinggalkan oleh Inggris sebatas untuk kepentingan dalam hal ini dan dalam juga penanaman lada dan segala bentuk daripada kehadirannya untuk usaha tanam menanam ini. Jadi kehadiran Inggris di Bengkulu itu yaitu 1685 sampai dengan bulan Maret 1825, selama 140 tahun. Lalu dia meninggalkan Bengkulu di selatan Belanda. Sejak dilaksanakannya perjanjian Traktat London yang sudah saya sampaikan, Bengkulu diserahkan kepada Belanda. Jadi Belanda berkuasa di situ dan sekali lagi kita langsung masuk kepada periode Bung Karno di Bengkulu. Selain daripada perubahan kehidupan Bung Karno berkaitan dengan kepedulian beliau sebagai agent of change, ingin menata kalau Bengkulu itu bisa berpenghuni penduduk yang beragama Islam dan khususnya dari organisasi Muhammadiyah, ya kan. Bung Karno dalam persoalan ini juga punya ketertarikan kepada bidang-bidang lainnya. Demikian juga Bu Inggit. Alhasil pembangunan Bengkulu itu punya arti dengan kedatangan Bung Karno. Bung Karno tiba di Bengkulu, sasaran utamanya tentu saja yang pertama adalah cari rumah. Karena kolonial Belanda itu nggak nyediain rumah, nggak ada rumah dinas. Apaan? Cari sendiri. Ia tentu saja menyediakan biaya untuk itu. Nah, Bung Karno di dalam kaitannya kehidupan sehari-hari, seperti yang tadi saya katakan, kekhawatiran rakyat untuk berhubungan dengan orang buangan, tapi ada beberapa orang yang mendekatkan diri kepada Bung Karno sehubungan dengan kabar kalau Bung Karno ini adalah pemimpin bangsa. Alhasil salah satunya adalah Ali Hanafiah. Ali Hanafiah ini penting karena banyak sekali tulisan-tulisan atau peninggalan beliau Bung Karno selama di Bengkulu banyak disimpan oleh Ali Hanafiah itu dengan istrinya. Pada suatu hari Bung Karno ya menemukan sebuah rumah akhirannya. Rumah itu adalah rumah kosong ya milik orang Cina yang terletak di kampung Anggut Atas. Rumahnya seperti yang kita kenal sekarang, diperbaharui, dibagusin. Rumah tersebut dalam keadaan kosong, tidak ada penghuninya. Nama pemilik rumah itu adalah seorang pengusaha keturunan Cina bernama Tan Ek Kian. Dia adalah seorang pengusaha yang memasok ya kan kebutuhan Hindia Belanda di daerah Bengkulu.
Jadi bukan hanya 7 bahan pokok saya, segala urusan, ya kan, segala urusan beliau datangkan kepada dari daerah-daerah lain. Nah ini rumah itu rumah dengan halaman yang luas, tampak dari jalan agak bertinggi sedikit, dan atapnya berbentuk limas. Dan yang aneh, nanti rumah di Proklamasi 56 itu, rumahnya Bung Karno itu, ada kemiripan itu. Jadi ada kamar depan itu yang jendelanya maju ke depan. Ini terus terang aja, jendela ini jendela buatan. Kenapa? Karena tidak mengikuti atap. Dimajukan saja bentuknya ke depan. Ya kan, yang berbentuk dimaksud mungkin bentuk limas itu. Sehingga orang bisa keluar ya, kelihatan. Nah, akhirannya Ibu Inggit, keluarga Bung Karno, yang mampir di Bandung gitu ya, kemudian datang dengan kapal laut. Itu mulai dari Ibu Inggit sendiri, Ratna Juami, waktu itu sebagai sudah gadis dewasa sekali. Kemudian juga ada Soekarti. Soekarti ini anaknya dari seorang dari kehutanan, seorang petugas dari kehutanan. Itu anak angkat semua ya, Pak Rusdi ya? Hah? Anak angkat semua itu. Ratna Juami, Ya. Soekarti, Riwu. Bu Inggit kawin sama Bung Karno segitu lamanya gak punya anak. Nah itu ya, Ratna kan? Juami, Soekarti, dan Riwu itu anak angkat ya? Riwu bukan, Riwunya pembantunya yang dibawa dari ND. Oh oke. Yang anak angkatnya ya, berapa Pak Rusdi? 2 ya? 2. Nanti dia ambil lagi anak angkat dari Bengkulu, namanya Muhammad. Tapi nggak pernah diceritakan itu. Itu ada dalam tulisannya Ari Hanafiah gitu. Jadi ya di sini kan? Anak angkat yang dibawa dari ND 2 ya. Ratna Juami sama Soekarti ya. Iya. Yang dua-duanya cewek baru, ya. Yang baru diangkat di ND ya Soekarti itu. Masih kecil. Oh itu Soekarti anak ND ya Pak Rusdi? Iya, dia bukan anak ND. Bapaknya orang Jawa. Oh. Petugas kehutanan. Tapi bolehlah dia kecilnya di ND. Dari ND. Kalau Ratna Juami masih hidup. Soekarti ini, Kartika ini masih hidup. Dialah yang banyak diwawancarai oleh wartawan mengenai kehidupan. Karena Ratna Juami sudah meninggal lebih dulu. Ratna Juami orang mana Pak Rusdi? Orang Sunda, masih keponakan. Sunda ya? Oh ya. Oke. Jadi kedatangan ini tentu saja Bung Karno sangat bergembira keluar berkumpul lagi orang secara lengkap. Cuman ibu mertua terpaksa ditinggalkan, dia meninggal di ND. Nah, dalam proses untuk tinggal di rumah sewaan, tadi yang maksudkan Bung Karno mencari rumah kan, yang akhirnya dapat rumah Cina itu. Tapi kan dalam prosesnya itu sementara mereka tinggal di Hotel Sentrum. Tuh, hotel bintang berapa tuh Pak Rusdi? Hah? Hotel bintang berapa kalau sekarang itu? Kagak ada bintangnya. Ini kan kita ngomong. Ngomongin. Lu nggak pakai bintang ya? Nggak pakai bintang deh. Tapi boleh juga dah. Bisa makan di situ. Namanya hotel enak. Itu Pak Rusdi? Hotel. Oke, slide maju ya. Ini rumahnya ya? Inilah rumahnya dari penampakan ketika diambil alih oleh Bung Karno, disewa, ya kan? Terasnya mirip ya Pak Rusdi ya? Di rumah inilah 1001 cerita berlangsung. Baik yang menyangkut persoalan-persoalan pribadi Bung Karno, persoalan keluarga, persoalan masyarakat, ya kan? Sampai persoalan organisasi Muhammadiyah. Bayangan, tingkatnya bukan lagi organisasi Muhammadiyah tingkat Bengkulu, provinsi, sampai Sumatera. Bahkan ada acara yang dibikin itu, ya kan? Itu acara itu mendatangkan sampai pimpinan Muhammadiyah. Tingkat nasional dong berarti Pak Rusdi? Ya. Tingkat nasional berarti ya? Oh ya, pokoknya alhasil pemerintah Belanda pada saat itu agak kendor ya. Tidak. Dan itu kejam. Tempatnya di sini Pak Rusdi, penyelenggaraan acara atau di mana? Ya, di rumah Bung Karno. Ada ceritanya. Ada ceritanya. Maju ya. Inilah kurang lebih rumah ya kan. Rumah ini sekarang sudah dibagusin,
Ya kan, seperti kayak museum apa adanya ditambah-tambah. Slide maju. Kita sekarang bicara zaman Bengkulu. Zaman Bengkulu ini sangat istimewa. Disinilah terjadi peristiwa-peristiwa serius, ya kan. Kalau kita lihat, kalau kita bicarakan sedikit agak menyinggung mengenai ceritanya Bung Karno. Pada satu hari, Bung Karno kedatangan keluarga seorang tokoh dari pimpinan Muhammadiyah bernama Pak Hasanuddin dan istrinya. Dia mengajak anaknya, ya, anaknya perempuan itu berkunjung ke rumahnya Bung Karno. Ini untuk berkenalan. Alhasil dalam perkenalan itu mereka jadi dekat dan sering datang. Bung Karno juga bertanya, ya, Fatmah, masih namanya Fatmah. Sekarang Fatmah sekolah di mana? Oh, dulu di madrasah, sekarang sudah berhenti. Aduh, Bung Karno bilang sayang sekali. Ya kan, zaman sekarang zaman kemajuan. Tidak laki-laki dan perempuan seyogyanya bisa melanjutkan sekolah. Ya. Hasanuddin tertarik, istrinya setuju. Alhasil karena waktu itu Hasanuddin masih tinggal di Curug ya, Curug di daerah itu juga, maka atas persetujuan Bung Karno dan Ibu Inggit, maka Fatmah kemudian oleh Bung Karno ditambah Wati, jadi Fatmawati tinggal di rumah ini, tinggal sekamar dengan Ratna Juami. Nah, gambar ini dari bukunya Ibu Fatmawati tentang kehidupannya menjadi istrinya Bung Karno kemudian. Ini sebelum menikah dengan Bung Karno. Ini cerita ada acara kumpul-kumpul, yaitu namanya kelompok badminton. Jadi Bung Karno banyak cewek-cewek ya Pak Rusdi ya? Banyak kan cewek semua ini. Ya, gak tahu sih, ada juga lakinya kali. Cowoknya kayak Bung Karno aja tuh. Ada tuh selain Bung Karno Ibu ada Fatmawati, tuh. Ibu Fatmawati itu nomor 7 dari kiri ya. Oke. Di sebelahnya adalah Ratna Juami. Alhasil ini adalah kedekatan daripada kedua keluarga itu yang berlanjut menjadi hal-hal seperti diceritakan di dalam buku itu. Jadi love and romance juga perlu kita singgung di sini. Bung Karno akhirannya masih muda. Andai kata betul Bung Karno itu dimajukan umurnya dari tahun 01 jadi tahun 02, sebetulnya Bung Karno itu lahir tahun 02, katakan begitu. Bisa tanya nih kepada Pak Pak Bambang Yudawan ini, bisa tanya nih. Saya nggak tahu, tapi andai kata itu berarti Bung Karno waktu itu berumur 37 tahun. Ya, 37. Ganteng-gantengnya. Kayak Ramon Novaro dah, bintang film Hollywood. Ya. Ketemu dengan Ibu Fatmawati waktu itu. Nah, itu foto yang sebelah kanan itu. Ada kemungkinan ini adalah foto yang mereka keduanya belum menikah. Karena masih di Bengkulu. Beliaunya kan menikahnya kan nanti di Jakarta. Iya, tapi udah ini kali ya, udah mau menikah kali ya Pak Rusdi. Begini, alhasil Bung Karno itu beberapa kali itu minta izin dari Ibu Fatmawati. Ini rahasia keluarga ya, saya nggak perlu memperluas, ini Pak Sigit YBK yang mesti cerita. Tapi andai kata ini di bawah nih pantai panjang, pantai Bengkulu yang indah itu gambarnya. Ketika matahari tenggelam bisa bercerita. Mungkin cerita ini bisa menjadi sebuah buku menarik gitu ya. Cerita antara Soekarno dan Fatmawati. Tetapi seperti diketahui Ibu Fatmawati, Ibu Inggit tidak setuju.
Alhasil cerita akhirannya berkepanjangan sampai dengan Bung Karno pindah ke Padang yang tadi disampaikan oleh Pak Sigit lewat pesisir tuh. Ada gerobak, naik gerobak, ada delman, naik gerobak. Jangan ngimpi ada mobil lah. Alhasil 2 hari 2 malam kalau nggak salah ya Pak Sigit ya. 2 hari 2 malam sampai juga di Padang. Nah, dalam persiapan keberangkatan itu Bung Karno sampai sekali tidak sempat untuk berbicara dengan Pak Hasanuddin karena rupanya sudah serius, tetapi belum sampai engage pembicaraan keseriusan itu bagaimana dan bagaimana strateginya dan bagaimana karena Bu Inggit keberatan dan faktor Jepang sudah akan masuk. Jadi Bung Karno pindah dari Bengkulu ke Padang itu saya rasa salah satu sebabnya karena Bung Karno ini akan dibawa ke Australia. Tapi kenapa Belanda tidak mengusahakan kendaraan yang lebih cepat, lebih pasti? Akhirnya sampai di Padang udah nggak mungkin lagi karena hampir sebagian kapal-kapal Belanda yang ada di pelabuhan di bawah pelabuhan Padang itu tenggelam dibom oleh Jepang. Bung Karno sampai di Padang itu tidak berapa lama kemudian Jepang sudah masuk. Alhasil cerita Bengkulu itu bisa dikatakan mungkinan besar diperkirakan oleh Bung Karno akan berakhir di situ. Pak Rusdi, ada rencana Bung Karno mau dibuang ke Australia oleh Belanda ya? Apakah Australia juga waktu itu masih jajahan Belanda atau gimana ya Pak Rusdi? Begini, jadi Australia ini adalah salah satu tempat pelarian yang ideal. Itu mereka tuh lewat daerah pantai sebelah barat di Brome. Semua dikerahkan kapal laut, pesawat terbang itu nggak semuanya sampai, itu banyak kerangka-kerangka pesawat yang hancur ya, masih ada di laut itu, di Brome itu, pantai barat itu daerah gurun itu. Kalau terbang di atas Australia itu Anda lihat itu daerah sebelah barat itu daerah bukan hutan, bukan hijau, itu warnanya coklat biru-biruan gitu, daerah gurun. Alhasil itu cerita daripada pelarian Belanda ke Australia. Nah, kalau lihat foto yang sebelah kanan itu, perhatikan ya. Foto ini ada di arsip. Saya rasa foto ini jarang atau belum masuk di internet, ada tapi jarang sekali. Kelihatan Ibu Fatu masih muda sekali. Saya nggak tahu yang di belakang itu. Yang jelas bukan Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin orangnya lebih kurus. Oh, bukan Pak Hasan ya? Bukan. Slide maju. Jadi ada baiknya kita tinggalkan dulu cerita love and romance itu Muhammadiyah. Kembali lagi kepada cerita ini. Pada suatu hari, pada suatu pagi hari, Bung Karno itu kedatangan pengurus Muhammadiyah yang sudah dia kenal lebih dulu dan sudah pernah datang ke rumahnya, namanya Pak Hasanuddin, di areanya Fatmawati. Itu menyampaikan kabar bahwa perguruan Muhammadiyah di Bengkulu itu mengalami kekurangan guru. Pak Hasanuddin mendengar kalau Bung Karno selama di ND itu berhubungan erat dengan berkomunikasi dengan Persatuan Islam Persis, ya, dipimpin oleh Ahmad Hasan di Bandung. Nah, berkaitan dengan itu dan tentu saja sedikit banyak tentu menyinggung pembicaraan juga mengenai pengetahuan Islam dan sebagainya, karena Bung Karno akan mengajar di sekolah Islam. Alhasil Bung Karno mendengar tawaran itu, Bung Karno sangat senang sekali, ya, dan tentu saja Bung Karno menerimanya dengan senang hati. Jadi itulah awal lebih dekat lagi. Bukan saja Bung Karno kemudian melalui masjid atau melalui pertemuan-pertemuan, ya kan, dalam kerabat-kerabat keislaman itu
beliau itu berusaha mencoba meluruskan seperti apa amanat dari pimpinan Muhammadiyah. Kali ini Bung Karno resmi diangkat sebagai tokoh yang bergerak di bidang pendidikan. Sejak saat itu Bung Karno aktif dalam organisasi Muhammadiyah. Jadi ada informasi kalau sejak saat itu Bung Karno melalui media pendidikan ini jadi aktif. Bahkan sampai persoalan-persoalan organisasi. Ya kan? Meskipun ada cerita kalau Bung Karno diperingati juga oleh penguasa setempat. Karena dia statusnya adalah orang buangan. Jadi pengaruh Bung Karno di kalangan Muhammadiyah semakin besar. Saya rasa amat terbatas sekali penjelasan karena Bung Karno nggak main-main. Bung Karno itu dari bahan-bahan yang didapat dari mana-mana dan dia dapat sendiri juga di Bengkulu. Beliau belajar Islam serius. Dalam perkembangannya Bung Karno tidak hanya membantu sebagai guru, tetapi kemudian hari beliau memegang jabatan sebagai ketua majelis. Lebih luas lagi, membawahi sekolah-sekolah Muhammadiyah lainnya. Bahkan ikut menentukan calon organisasi, pimpinan organisasi. Waktu itu calon yang lama itu sakit-sakitan dan meninggal. Makanya kemudian atas persetujuan semua, Bung Karno mengusulkan dia adalah seorang Cina Islam bernama Ui Cheng Hin. Ibu Fatmawati sering memanggilnya sebagai Babah. Dia seorang pengusaha, tapi Cina Islam. Dia telah menyumbangkan banyak sekali ceritanya, ya kan? Hal yang bisa disumbangkan kepada Muhammadiyah di Bengkulu. Slide maju. Bung Karno yang sudah dipercaya sebagai ketua majelis pengajaran Muhammadiyah itu di Bengkulu, berkeinginan lebih besar lagi sebagai agent of change, berkeinginan merancang sebuah kegiatan, mengumpulkan para pengurus Muhammadiyah dari berbagai daerah di seluruh Sumatera. Beliau bercita-cita untuk mengadakan sebuah muktamar besar. Bung Karno ingin berdialog dengan para tokoh Muhammadiyah di seluruh Sumatera untuk menanamkan rasa cinta kepada agama, tanah air, dan bangsa. Di sini saya rasa ada misi-misi keberadaan beliau sebagai pimpinan nasionalis. Bung Karno kemudian menemui Ui Cheng Hin sebagai konsul, sebagai pimpinan ya, konsul istilahnya konsul ya. Dan tokoh-tokoh lainnya seperti Semaun Bakri. Semaun Bakri orang penting nih. Nanti dia jadi residen di Banten, ditugaskan untuk mengangkut emas ke Sumatera Tengah, tapi pesawatnya ditembak jatuh. Dia meninggal. Saya kenal baik dengan anaknya dan keluarga, bercerita, dan sudah ada bukunya. Bisa kita bikin seminar. Kemudian juga ada A.R. Abdullah, Rashid Talib, serta Haji Yunus Abdurrahman. Mereka mengusulkan nama yang dipakai untuk muktamar itu sebagai konferensi daerah kubra. Jadi pada saat itu muktamar itu kurang top digunakan oleh Muhammadiyah menggunakan konferensi. Padahal sih sama aja gitu ya. Tapi alhasil ini adalah sebuah perhelatan besar yang diimpikan oleh Bung Karno. Maka undangan disebar di seluruh Sumatera. Undangan itu ya kan kepada Aceh, di sana pimpinan Tengku Muhammad Hasan yang juga kemudian menjadi gubernur Sumatera. Juga Hamka aktif di Medan, ya kan. Kemudian A.R. Sultan Mansur dari Sumatera Barat, Abdullah Muin dari Tapanuli, RZ Fanani dari Palembang, kemudian juga dari Riau, Jambi, Lampung, dan semua. Mereka semua berdatangan dengan stafnya. Jadi tidak hanya satu orang saja sebagai konsul masing-masing daerah itu, tapi juga ada stafnya.
Ketua panitia ditunjuk dari Bengkulu konferensi ini, yang dipercayakan kepada Hamdan Mahjurin, seorang tokoh Muhammadiyah yang sudah konang juga ya. Dalam kesempatan ini hadir Ketua Muhammadiyah Pusat Jogja ya, itu Mas Mansur. Mas Mansur ini sebetulnya adalah orang Surabaya, tapi karena kedudukan beliau sebagai Ketua Muhammadiyah, ya kan, ya dipindah ke Jogja. Mungkin ini adalah pertama kali Bung Karno berkenalan dengan Mas Mansur, karena Mas Mansur itu tahun 38 baru menggantikan Kiai Ali Ahmad Dahlan yang meninggal. Jadi Mas Mansur ini datang dengan stafnya dalam rangka konferensi ini. Bayangkan, nanti Mas Mansur ketemu lagi oleh Bung Karno di zaman Jepang, dan mereka berempat dengan Bung Hatta dan Ki Hajar mendirikan Putra. Mas Mansur di situ. Tapi ini adalah pertama kali bertemu, saya perkirakan. Pertemuan berlangsung meriah sekali. Artinya masyarakat Bengkulu tidak mengecewakan, ya kan? U Cheng Hin mampu mengolah itu, di mana para peserta itu tidak kecewa, baik di dalam persiapan organisasi, administrasi dan sebagainya, maupun dalam kuliner, dalam persediaan makanan dan sebagainya tidak mengecewakan. Slide maju. Ini meskipun Bung Karno tidak maju ke depan, ya banyak orang tahu bahwa beliau adalah koordinator. Beliaulah yang bercita-cita mengadakan pertemuan ini supaya Bung Karno bisa ketemu. Bukan hanya bertemu dengan Muhammad Hasan juga. Saya rasa Bung Karno pertama kali bertemu, ya kan. Kemudian nanti Tengku Muhammad Hasan jadi orang penting juga sebagai anggota dari BPO PKI. Dari anggota dari BPKI belakangan. Lalu, namun akibatnya daripada kecurigaan pihak penguasa kolonial itu, maka pada malam hari itu, pada selesainya muktamar itu, dijemput oleh polisi. Bung Karno ditahan 1 hari 1 malam di Benteng Marlborough, di markasnya Belanda itu. Peristiwa penahanan Bung Karno ini mendapat reaksi keras dari tokoh-tokoh pimpinan Muhammadiyah. U Cheng Hin sendiri marah dan mendatangi kantor, ya kan. Biar bagaimana, U Cheng Hin itu adalah orang penting di mata penguasa Belanda pada saat itu, dan beliau berani menakut-nakuti. Saya akan lapor kepada pimpinan pusat. Nah, ya kan, U Cheng Hin dengan suara lantang bernada mengancam, jika Bung Karno ditahan terus, maka karena urusan Muhammadiyah, maka akan mengadakan kegiatan konferensi. Karena mengadakan konferensi ini dituduh, maka Muhammadiyah akan dilaporkan oleh Muhammadiyah akan dilaporkan ke Yogyakarta. Rupanya Residen Bengkulu Mayor yang telah mendapat laporan dari petugas keamanan di Benteng dan juga laporan dari polisi rahasia mereka, PID, mempertimbangkan semua apa yang menjadi demonstrasi masyarakat Bengkulu, khususnya kelompok Muhammadiyah. Akhirnya Bung Karno yang ditahan itu dilepaskan. Di samping itu juga ada keyakinan secara hukum nih, Bung Karno yang sudah berstatus sebagai tahanan, namanya bahasa Belanda benelingen, orang buangan, ya kan, tidak mungkin lagi untuk menjalin status double tahanan hukuman. Oleh karena itu menjelang petang Bung Karno dibebaskan dari tahanan di Benteng Marlborough. Inilah salah satu cerita sebelum kedatangan Jepang. Bung Karno itu sempat menjadi orang penting dan berpengaruh di Bengkulu, khususnya beliau itu adalah bisa dianggap dan pasti sebagai warga dari Muhammadiyah.
ada tulisan yang saya temukan yang mengatakan Bung Karno resmi menjadi anggota Muhammadiyah pada tahun 38 dan sekian. Ia diasingkan menjadi kemudian diangkat menjadi pengurus, salah satu pengurus Muhammadiyah di Bengkulu. Nah, wasiat Bung Karno adalah apabila beliau wafat, beliau ingin sekali diselubungi oleh bendera Muhammadiyah. Itu sudah disiapkan oleh Ibu Fatmawati ketika pada tanggal bulan Juni itu, ketika Bung Karno meninggal, tetapi tidak berkesempatan sehingga jenazah dibawa langsung. Sekali Muhammadiyah, dia berkata ya, sekali Muhammadiyah, tetap Muhammadiyah. Namun tidak tertutup juga cerita kalau Bung Karno juga rapat berhubungan dengan NU, tapi pada saat keduanya belum terlibat politik, ya masih bersifat suatu organisasi sosial. Tetapi belakangan NU aktif di bidang politik. Ya Muhammadiyah juga. Kata-kata ini dibahas untuk Muhammadiyah. Alhasil beliau bercerita macam-macam lagi dan sebagainya dalam kedudukannya menjadi orang penting dan berpengaruh di dalam organisasi Muhammadiyah di Bengkulu, tidak hanya sebagai anggota, tetapi lebih menyelami lagi dalam kedudukan pimpinan dan sebagainya. Artinya tidak lepas daripada itu, Bung Karno adalah orang yang menjalankan syariat Islam dengan baik. Kalau tidak, mana mungkin masyarakat itu tidak akan respect padanya, sehingga rumahnya itu katanya itu rumah anggota atas itu tidak jauh dari masjid, bahkan masjid yang tua itu dirombak oleh Bung Karno dengan idenya Bung Karno sebagai seorang insinyur, ya arsitek, beliau itu memperbaiki. Sekian dan terima kasih. Mungkin saya ngomong kepanjangan ya. Pak Rusdi. Tapi ada keinginan saya untuk lebih jauh, karena bahan dari Ali Hanafiah ini banyak sekali. Saya yakin dia pernah nulis buku Ali Hanafiah itu mengenai Bung Karno di Bengkulu. Tetapi waktu 4 tahun itu, dari tahun 38 sampai tahun 41 begitu singkat ya. Ya, Bung Karno kemudian ke Padang, kemudian di Padang dia berhubungan dengan pimpinan Jepang di Bukit Tinggi, kemudian ditetapkan dikasih mobil berangkat ke Palembang dan berangkat untuk pergi ke Jakarta. Tetapi harus diceritakan sedikit karena Bung Karno ketika akan pulang, nggak tahu ceritanya bagaimana, beliau itu berhasil untuk 1 hari pergi ke Bengkulu menggunakan mobil dan bilang kepada Pak Hasanuddin niatnya untuk melamar Fatmawati. Ada kabar kalau Fatmawati itu akan dinikahkan dengan masih keluarganya juga. Jadi Bung Karno bilang, tunggu, akan saya beri kabar lebih lanjut. Ini cerita yang saya maksud dengan, ya faktanya kan kita kagak bisa punya seorang presiden Ibu Megawati kalau cerita ini kagak berjalan seperti itu. Ya nggak? Pak Rusdi. Ya. Ya. Nanti kita akan sesi tanya jawab ya dengan teman-teman yang ada di Zoom. Tadi Pak Rusdi mengatakan bahwa ketika Bung Karno wafat gitu ya, Bufat itu menyiapkan bendera Muhammadiyah ya, yang kalau tidak salah Bung Karno juga mengatakan ketika aku meninggal nanti kibarkanlah bendera Panji-Panji Muhammadiyah gitu ya. Dan itu Bufat sudah menyiapkan di situ ya. Sudah. Oh gitu ya. Jangan Makanya lupa, mungkin jangan lupa ya. Pada bulan Juni itu ketika Bung Karno sudah sakit berat di Wisma Yaso, ada tuh di dalam tulisan Kompas
Ibu Fatmawati ketemu dengan Bung Karno. Dan Bu Fatmawati bercerita di Kompas, Bung Karno itu sudah susah jalan, sehingga perlu dibantu dengan orang-orang untuk pergi ke kamar mandi. Pak Rusdi, jadi ketika Bung Karno wafat itu, tidak sempat dibawa ke rumah Bufat ya? Atau sempat mampir di sana? Enggak ya? Langsung atas perintah waktu saat itu, langsung Bung ke Karno Wisma kepada Yaso. pengabdian, waktu itu pimpinan sebagai Inspektur Jenderal, sebagai pembacara itu harus pengabdian. Iya. Itu segera sudah tersedia sebuah pesawat Hercules di Halim Perdana Kusuma dan tujuannya ke sana. Oke, mungkin kalau Bung Karno ketika itu wafat terus dibawa ke Sriwijaya di situ ke tempatnya Bufat, mungkin bisa jadi ditaruh itu ya, panji-panji Muhammadiyah itu ya. Ya. Oke. Terjadi hal itu. Dan Ibu Fatmawati itu masih bisa bercerita mengenai hal itu ketika beliau masih hidup. Ya. Jadi hasil peristiwa Bengkulu ini sangat tergurat baik di dalam sejarah kehidupan Bung Karno. Dengan semua atribut Islamnya. Jadi tidak benar kalau Bung Karno itu jauh dari Islam, karena sudah dibuktikan ketika beliau itu aktif. Beliau itu agent of change sebagai tokoh yang ikut menentukan perubahan-perubahan dari Muhammadiyah di Bengkulu. Pak Rusdi, ketika ada pertemuan di Bengkulu, kalau tidak salah tadi Pak Rusdi mengatakan banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berdatangan di sana ya karena konferensi itu ya. Termasuk juga Hamka ya Pak Rusdi ya? Ya, semua konsul ya. Waktu itu Muhammadiyah itu di Sumatera tuh ya, itu daerah-daerah itu punya perwakilan. Nah, pimpinannya itu namanya konsul. Iya. Memang Muhammadiyah agak modern juga, jadi nggak mau pakai muktamar, pakainya konferensi gitu. Nah, bukan Hamka ketua, ini datang dari itu ya, Medan ya Pak Rusdi? Dari Medan. Medan dia ya? adalah pimpinan Muhammadiyah di Medan. Nah, kalau tidak salah ayahnya Hamka kan juga pengurus Muhammadiyah juga ya? Iya, betul. Yang datang bukan ayahnya, tapi Hamkanya yang datang ke ini ya? Hamkanya yang datang. Kalau nggak salah ayahnya sempat sakit juga. Dalam masa-masa kedatangan Jepang beberapa kali, ayahnya tuh sakit. Waktu dibuang ke Sukabumi itu dalam keadaan sakit juga itu. Oh, itu yang pembuangannya itu dari itu ya, Belanda yang buang ya? Bukan, Jepang. Oh, Jepang ya? Oh, oke. Iya. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Mas Sigit. Halo, Mas Sigit. Halo, Mas Sigit. Ada tambahan? Boleh. Silakan, Mas Sigit. Tadi udah sangat lengkap sekali tadi itu udah disampaikan oleh Pak Rusdi, itu luar biasa sekali nih kerja kalau ditindaklanjuti untuk menjadi sebuah buku nih, karena tidak banyak nih kisah-kisah yang diceritakan terutama ketika Bung Karno di Bengkulu itu. Ada yang menarik menurut saya, terlepas dari apa yang disampaikan Pak Rusdi tadi itu, kenapa Bung Karno kok dibuang di Flores dan kemudian di Bengkulu gitu loh. Yang jelas Bung Karno itu duri dalam daging ya bagi pemerintah kolonial Belanda ya. Tokoh yang dicap sebagai bahaya besar gitu kan. Kita ingat ketika Bung Karno dibuang di Flores, beliau kehilangan ibu mertuanya. Iya. Nah, kena malaria. Nah, memang diceritakan dalam bukunya Ramadan ya, beliau sendiri merasa sedih karena kehilangan Bu Amsi ya pada tanggal Ibu Amsi Oktober 1935 itu. Nah, setelah dibuang di Flores, lalu kenapa dibuang di Bengkulu gitu loh? Ya. Kita lihat di Bengkulu itu juga sumber penyakit itu. Jadi kalau kita lihat sejarahnya di Bengkulu itu ketika salah satu tukar guling ya istilahnya
dengan Belanda di Malaka ya, di mungkin Singapura itu, memang selain faktor strategis atau juga menghilangkan potensi benturan antara dua negara kolonial itu, penyebab salah satunya adalah Bengkulu itu sumber penyakit. Dan sekitar 700 tentara Inggris itu meninggal di Bengkulu waktu itu. Ya. Termasuk 4 anaknya Raffles kalau nggak salah. Ya, malaria ya? Atau apa? Ya, malaria. Malaria ya? Kolera. Nah, saya kok duga kok sengaja Belanda itu menempatkan tokoh-tokoh Republik yang dianggap sebagai ancaman itu dibuang di tempat-tempat yang berpotensi untuk mereka terbunuh bukan karena peluru atau fisik, tapi karena penyakit ya. Nah, menambahkan satu lagi nih, yang cerita Pak Rusdi tadi itu ketika Bung Karno mau dipindah lagi dari Bengkulu ke Padang ya Pak Rusdi ya. Ya. Nah itu perjalanannya lewat darat itu. Ya. Dan dalam sebuah buku referensi Ramadan itu lucu sekali itu, bahkan Bung Karno itu hampir rombongannya diterkam oleh harimau. Oh, itu berarti naik apa ya? Ada jalan kaki juga itu. Jalan kaki. Ya, jalan kaki menggunakan kayak dokar kayak gitu ya, gerobak gitu ya. Iya, gerobak. Gerobak ya. Ya. Waduh. Saya herannya kenapa pertama satu, ketika perjalanan itu tidak ada officer Belanda. Yang mengawal tuh officer lokal, maksudnya tentara Belanda lokal ya. Itu juga pertanyaan tuh. Dan kedua, kenapa lewat hutan? Mungkin tadi udah sampaikan Pak Rusdi karena memang perjalanan laut susah ya. Tapi yang ada cerita menarik nih. Jadi ceritanya begini Mas Agung, Pak Rusdi. Ketika beliau itu udah perjalanan ya, mereka udah capek itu, mereka beristirahat, akan melanjutkan lagi, itu kerbau yang menarik gerobak itu tuh nggak mau berjalan. Nah, sama pengunjungnya itu mau dipukul itu. Kerbaunya itu mau dipukul. Pedati berarti ya, mungkin ya kendaraannya ya. Pedati ya. Iya. Itu mau dipukul tuh kerbaunya supaya sapi atau kerbau ya, supaya jalan gitu kan. Nah, Bung Karno nggak boleh. Jangan dipukul, mungkin binatang ini capek. Oleh karena itu mari kita istirahat sebentar gitu kan. Akhirnya karena Bung Karno bilang kayak itu, mereka istirahat gitu kan. Nah, alhasil ketika mereka jalan itu tidak lama setelah jalan itu mereka menemukan tapak harimau itu di tengah perjalanan mereka dan masih baru gitu loh. Bung Karno langsung bersyukur waktu itu tuh. Langsung bersyukur. Oh, berarti ngasih tanda ya? Iya. Ngasih tanda itu kerbaunya ya? Ya, kerbaunya itu ngasih tanda itu. Bung Karno bilang, seandainya kita jalan waktu itu, dan mungkin sapinya dipukul lalu mau berjalan tuh, mungkin mereka nggak selamat di Padang. Ya. Jadi ini cerita yang menurut saya menarik. Iya. Ya. Mungkin sementara itu Mas Agung, jadi apa yang disampaikan Pak Rusdi menarik sekali dan perlu tindak lanjuti nih risetnya ini. Dan ketika saya berkunjung ke Bengkulu dan ke Benteng Marlborough dan juga rumah peninggalan dulu itu, rumah yang ditempati Bung Karno itu minim keterangan ya, buku, misalnya buku tentang bagaimana beliau dan mungkin ada, tapi waktu itu saya tidak menemukan. Mungkin kedepannya alangkah baiknya jika di rumah itu masih ada buku-buku yang mungkin bisa didapatkan oleh pengunjung di situ. Sementara itu Pak Rusdi dan Mas Agung, terima kasih. Terima kasih. Oke, Mas Sigit. Mungkin di antara teman-teman sahabat Soekarno Way yang hadir di sini ada yang mau bertanya langsung boleh, ada yang mau di chat boleh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sambil mempersiapkan pertanyaan, saya mungkin akan ngobrol dengan Pak Rusdi ya mengenai ini Pak Rusdi. Jadi waktu itu Bung Karno menulis kalau sekarang udah disarikan ya di bawah bendera revolusi tentang tabir ya, tabir sebagai simbol perbudakan.
Gitu. Bung Karno waktu itu ketika rapat Muhammadiyah pernah meninggalkan rapat itu gara-gara ada tabir di situ gitu ya. Karena Bung Karno melihat bahwa tabir pemisah antara laki-laki dan perempuan itu adalah simbol perbudakan. Demikian juga dikatakan bahwa Agus Salim kalau nggak salah ya. Agus Ya, Salim itu yang sempat menyebutkan. merobek ini apa namanya tabir tersebut gitu. Dan ini menurut saya ini sebuah cerita ataupun pergolakan tentang konsep dari dalam Muhammadiyah itu sendiri sebenarnya ya. Jadi Muhammadiyah itu yang ada di Bengkulu sedang bermetamorfosa gitu ya istilahnya mungkin ya, menuju titik temu gitu, karena ada perbedaan-perbedaan antara pemikiran Bung Karno dengan para pemuda tokoh muda Muhammadiyah dengan tokoh tua Muhammadiyah yang ada di sana ya. Yang mungkin istilahnya Bung Karno kolot di situ ya. Jadi ini istilahnya Bung Karno itu kemodernan lah mungkin ya. Islam sebagai progres gitu. Nah, mungkin Pak Rusdi bisa menanggapi tentang cerita ini. Nah, ini cerita religi ya. Mungkin nanti Pak Rusdi juga akan cerita tentang romans ya. Ini kita cerita religi dulu. Jadi mengenai banyak ya bahannya ya. Banyak bahannya. Saya bisa bayangkan ya. Bung Karno itu pernah berada di lingkungan ya orang-orang di Jawa ya. Ya. Nah, ini Sumatera, Pak. Dengan segala pernak-perniknya gitu. Bukan saja Sumatera itu mengalami kemajuan ya. Daerah Bengkulu itu bukan daerah yang miskin, daerah yang maju. Di sana itu ada emas ya, ada tambang emas ya, di Rejang Lebong itu ya, perbatasan lah pokoknya kurang lebih seperti itu. Dan penghasilannya sampai Inggris berani investasi di situ. Selama ini apa yang dibayangkan sebatas lada itu saya juga nggak percaya, apa ya cuma itu aja. Jangan-jangan company Inggris itu punya rahasia lain, kita nggak tahu. Tetapi di samping itu ada hal-hal di mana Bung Karno juga membawa bahan-bahan yang mau nggak mau akhirannya dipergunakan ya. Jadi salah satu adalah Bung Karno dianggap orang pinter gitu, bisa ngobati orang. Dan ini kan sebetulnya pandangan-pandangan yang terbatas. Meskipun Bung Karno berusaha menjelaskannya, mungkin masih nggak masuk di alam pikiran dari masyarakat di Bengkulu pada saat itu. Faktanya bukan hanya di dalam keterbatasan modernisasi agama Islam, ya, kemajuan ya, tetapi juga ada hal-hal lain yang masih melekat dalam tatan kehidupan masyarakat, begitu. Jadi seperti biasa Bung Karno harus bisa memuaskan masyarakat di sana, sehingga beliau itu memberikan air putih yang nggak tahu apakah dibaca-baca atau enggak ya. Dibacakan tentunya Pak Rusdi. Iya. Nah, saya suka mendengar juga sih itu. Iya, tapi ini kan sebetulnya Bung Karno tidak kurang cocok gitu ya, kurang cocok. Di samping waktu sebagai guru, beliau itu memberikan juga pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya umum. Ya, pengetahuan ilmiah bagaimana hidup sehat. Bagaimana hidup sehat, ya kan? Saya nggak bisa bayangkan pada saat itu masyarakat bagaimana, betul dan ceritanya Pak Sigit tadi,
memang daerah Bengkulu tidak bisa dikatakan daerah yang sudah siap ya gitu seperti kayak di Jawa gitu. Di Jawa kan udah lumayan, ya kan. Wabah masih banyak di sana ya. Tetapi karena jumlah penduduk, kepadatan penduduk tidak sepadat orang-orang di Jawa gitu ya. Itu masalah penyakit saya rasa cukup ringan. Mengenai persoalan Bung Karno dan penyakit malaria, saya baca di buku Penyambung Lidah Rakyat, Bung Karno itu tidak mendapatkan sakit malaria itu di ND atau di Bengkulu. Nah, di mana tuh dapat? Ketika beliau itu pergi ke Makassar pada bulan April atau bulan Mei tahun 45, beliau itu berkepentingan untuk datang ke daerah timur. Ya kan, Bung Hatta pergi ke Kalimantan kalau nggak salah. Alhasil di sana itu suasananya hampir sehari berapa kali masuk ke lubang perlindungan ya karena serangan sekutu. Nah, ketika masuk lubang perlindungan itulah Bung Karno itu digigit oleh nyamuk malaria. Jadi ketika 17 Agustus ada berita kalau Bung Karno itu sedang demam ya, pating gerges. Beliau berkata begitu ya. Tertiana kalau nggak salah tuh ya. Sakitnya tuh malarianya tuh. Itu dapatnya dari Makassar. Banyak cerita kalau Bung Karno dapat malarianya dari ND gitu. Nggak gitu ceritanya. Ini pengakuan Bung Karno sendiri di dalam buku Penyambung Lidah Rakyat. Coba baca ada. Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kehidupan, ya kan, menjalankan syariat tentu saja, ya kan. Selain masalah tabir itu, Bung Karno itu sebetulnya sempat berkomunikasi ya. Saya nggak tahu apakah pada saat itu Bung Karno ketemu dengan Haji Agus Salim, di mana kapan, saya juga nggak tahu. Setahu saya Bung Karno itu selama di Bandung, beliau aktivis dari klub debat gitu ya. Studi klub debat, ya. Studi klub ya Pak Rusdi. Studi klub itu orang-orangnya bukan orang-orang yang menjalankan Islam seperti yang ditemukannya orang-orang Muhammadiyah gitu di Bengkulu. Jadi tidak ada riwayat sebelum Bung Karno itu dibuang ke ND misalnya saja, beliau itu mempunyai ruang lingkup orang-orang yang bisa diajak diskusi terhadap pemahaman Islam. Tetapi di Bengkulu beliau bertemu dengan banyak ya kan tokoh-tokoh Islam yang saya rasa sedikit banyak ya kan, meskipun faktor kolotnya itu ada ya. Tapi Bung Karno menyesuaikan lah. Sampai kalau perlu ngasih air yang dibaca-bacain ya. Itu sampai jadi presiden begitu Pak Rusdi? Ketika Bung Karno jadi presiden pun masih melakukan itu. Oh iya, betul. Iya. Jadi ada Bung orang sakit. Termasuk punya. Serba bisa ya Pak Rusdi ya? Ya nggak tahu tentunya. Oke Pak Rusdi, kembali ke romans nih Pak Rusdi, kisah percintaan mungkin ya. Saya nggak ngerti ya, kenapa Fatma muda ini ya, kenapa bisa tinggal ya? Kalau saya tidak salah tadi Pak Rusdi bilang ya, tinggal di rumahnya itu Bu Inggit atas persetujuan Ibu Inggit juga akan sekamar dengan Ratna Juami. Nah itu alasannya apa ya? Kenapa disuruh tinggal di situ ya sama orang tuanya? Karena rumah mereka tuh di Curug. Rumahnya kenapa? Rumahnya tuh di Curug di luar kota Bengkulu. Jauh dari sekolah gitu maksudnya Pak Rusdi? Iya, High S itu, Holland Inland School itu adanya di kota Bengkulu. Oke. Yang keduanya,
rupanya Bung Karno itu juga memberikan kursus bahasa Inggris. Oh, Jadi beliau menginginkan kepada semua anak-anak apa khusus ke Bu Fatoang? Ya, nggak tahu saya. tapi ada cerita kalau Bung Karno itu ini saksi daripada Pantai Panjang ya. Ya. Jadi Bu Fat kan digambar oleh Basuki Abdullah ya. Ya. Pantai itu kan. Itu masih ada itu di rumahnya. Kalau itu setelah jadi presiden kan ya Pak Rusdi ya? Iya, tetapi itu bukan di Bengkulu. Itu gambar maksudnya adalah di ND gambar itu. Jadi itu mereka ulang. Tetapi betul memang Bung Karno dan Ibu Fatmawati itu, Bung Karno waktu itu naik sepedanya namanya Fongers. Sepeda bagus waktu itu ya. Nah, sepeda zaman dulu ada pajaknya ya Pak Rusdi ya? Ada pajaknya, peneng. Peneng ya. Tapi ada cerita ya, kalau mereka bersama sering pergi ke pantai itu di mana Bung Karno beralasan memberikan pengetahuan bahasa Inggris. Akhirannya bukan tidak tertutup kemungkinan. Les privat nih Pak Rusdi. Karena punya alasan kuat. Iya kan, punya alasan kuat. Dan itu semua menjadi kejadian, menjadi kenyataan dalam kehidupan beliau. Tidak bisa ditolak, itu adalah destiny. Saya kadang-kadang sangat percaya itu. Bahwasanya jodoh itu ditentukan oleh sebuah kekuatan yang tidak bisa kita lawan. Saya mengalami itu. Jadi kalau boleh saya ceritakan ini sampai dengan Bung Karno di Jawa, itu zaman Jepang itu kalau bisa ketemu dengan Ibu Kartika, karena saya dengar dari Rohi, Apollonius Rohi, dia udah mewawancara itu Kartika. Kartika itu masih fresh, masih bisa mengingat peristiwa ND, peristiwa Bengkulu, maupun rumah proklamasi. Soekarti ya Pak Rusdi ya? Ya, tapi nggak tahu kenapa diganti Kartika apa gimana. Pokoknya namanya Bung Karno yang ganti ya? Iya. Bung Karno yang ganti kayaknya. Dia kira-kira berumur umur 10-12 tahun lah waktu di ND. Itu ya, 10. Sekarang masih hidup ya Pak Rusdi ya? Masih hidup. Dia tinggal di mana Pak Rusdi? Tinggal di mana? Di Bandung. Oh, saya di Bandung pernah janji sama Mas Sigit mau datengin karena dialah satu-satunya saksi hidup bercerita mengenai liku-liku dari kehidupan pribadi Soekarno. Dia sampai ke rumah proklamasi itu diajak juga ya Pak Rusdi ya? Ikut. Ikut juga ya? Ikut. Termasuk Riwu ya. Riwu juga ikut. Riwu itu cewek apa cowok ya? Laki, betua, ya udah besar. Ya itu tadinya dagang dia. Dagang yang di ND itu pakai tampak kan. Dagang. Lalu sama Ibu Inggit dibaikin, kamu daripada dagang makanan, kamu kerja sama saya mau. Akhirnya mau dia ikut. Sampai ikut pergi ke Jawa, ikut ke Sumatera. Saya dengar dari Pak Apollonius Rohi, dia sempat masih ketemu, sekarang sudah meninggal kali ya. Iya. Tapi itu juga sumber cerita itu. Saya nggak ngerti kenapa hal-hal itu tidak diberlakukan pasti ya. Ketimbang dengerin hoax. Iya. Cerita bohong. Gitu. Nggak ada yang bertanya nih? Oke, mungkin ada pertanyaan ini.
boleh di chat nggak apa-apa tentang Bung Karno di Bengkulu atau cerita apa pertanyaan yang lain juga boleh, mumpung Pak Rusdi siap untuk menjawabnya. Oke, Pak Rusdi. Nah, cerita Jadi tentang saya singgung sedikit dari Sumatera itu, ya, Bung Karno itu saya nggak tahu persisnya. Saya rasa itulah yang pertama beliau itu ke Sumatera ya. Sebelumnya belum pernah beliau ke Sumatera. Tapi kemudian belakangan saya pernah cerita juga. Saya tulis juga di Facebook saya. Bung Karno kembali lagi tuh. Ada fotonya. Beliau berfoto di muka rumah itu. Gitu. Jadi beliau sempat ke Bengkulu, sempat ke Sumatera Barat, sempat ke Riau, sempat ke Jambi, ke Palembang. Gitu. Beliau itu punya punya kelompok di Palembang itu. Jadi orang Partai Nasional Indonesia itu di bawah Dr. Aka Gani itu memiliki kelebihan-kelebihan juga sebetulnya sebagai Soekarnois ya di sana. Waktu Bung Karno itu akan pulang ke Jawa, beliau sempat tinggal beberapa minggu menunggu cuaca baik karena beliau hanya mendapatkan sewaan sebuah kapal tongkang kecil yang panjangnya 12 meter. Jadi dari Bengkulu ke Jawa itu naik kapal ya Pak Rusdi ya? Kapal tongkang. Iya, kapal dengan mesin. Tapi itu ya kapal nelayan lah gitu ya. Syarat di pasar ikan itu. Nah, di pasar ikan disambut oleh Ratna Juami. Loh, jadi Ratna Juami udah jalan duluan berarti ya? Ya, sudah menikah dan sudah pindah ke Jawa, tinggal di Bandung. Oke. Kalau tidak salah, Ratna Juami kan usianya hampir sama ya dengan Bu Fat ya? Ya. Apa lebih tua? Hampir sama. Hampir sama? Oh, jadi dia menikahnya di Bengkulu apa di Jawa, Pak Rusdi? Kenapa? Ratna Juami itu menikahnya di Bengkulu atau di Jawa? Jadi suaminya itu adalah kakaknya dari Hanafi. Hanafi itu? Iya, orang Bengkulu. Oh, oke. Ya berarti menikahnya di Bengkulu dong ya? Bukan, saya nggak tahu persis, tetapi mereka itu sempat datang ke Bengkulu dan diajak di dalam beberapa tulisan diajak berbicara oleh Bung Karno. Mana Bung Karno mengutarakan pendapatnya kalau beliau ingin sekali punya keturunan, lalu dinasehati waktu itu oleh suaminya Ratna Juami. Apa kata masyarakat? Bung Karno itu akan meninggalkan Ibu Inggit. Karena Ibu Inggit dari awal tidak bersedia untuk menerima kondisi itu. Ngerti kan? Tetapi semuanya akhirnya kejadian. Apapun juga ceritanya itu adalah personal story. Gitu. Ya, tidak terlalu banyak lah yang perlu kita kembangkan. Jadi paling tidak tahu duduknya persoalannya. Oke, baik. Terus apa lagi ya? Tadi romans, politik nih Pak Rusdi. Ya. Jadi berkaitan dengan politik ya. Jadi situasi perpolitikan di Bengkulu sendiri ya pada saat itu sebenarnya kecenderungannya lebih kepada
ideologi Islam ya Pak Rusdi ya? Saya pikir demikian. Jadi beliau itu menyisipkan pemahaman-pemahaman kebangsaan itu di dalam kajian-kajian yang beliau sampaikan. Pertama, sebabnya adalah Bung Karno itu sudah diperingati oleh pihak penguasa sebagai orang buangan, dia tidak boleh bicara politik. Makanya masuknya ke sisi agama ya? Itu beliau masuk ke sisi agama, kepada akhlak, kepada pembinaan akhlak, kepada kehidupan kehidupan sosial kemasyarakatan. Ya tentu saja secara tersirat juga tentunya ada juga ya kan faktor-faktor apa namanya humanity menurut paham yang beliau yakini gitu kan, demokrasi yang beliau yakini gitu ya. Dan Muhammadiyah sendiri kalau tidak salah di luar Pulau Jawa berkembang ya Pak Rusdi ya di sana ya? Sangat. Jadi kalau kita lihat di Jawa itu memang Nahdlatul Ulama ya, terutama Jawa Timur ya, kuat dari zaman dahulu itu. Gitu ya. Tetapi Muhammadiyah di luar Jawa khususnya. Jadi bisa dipahami kalau pemilu 55 itu kemenangan Masyumi itu banyak di Sumatera. Dan daerah-daerah di mana Partai Masyumi itu kuat, mau nggak mau harus kita akui ya, itu kaitannya juga dengan Muhammadiyah. Banyak orang Masyumi itu adalah jebolan Muhammadiyah, Kasman orang Muhammadiyah gitu ya. Di samping Tengku Muhammad Hasan juga orang Muhammadiyah, Hamka sendiri Muhammadiyah. Iya. Dan Bung Karno sendiri juga sebenarnya sudah secara tegas ya Pak Rusdi ya, mengatakan bahwa akhirnya beliau dia seorang Muhammadiyah ya. Itu seorang Muhammadiyah. Jadi saya ada film itu ya yang saya putar di Facebook. Itu Harlah, hari lahir Muhammadiyah diperingati. Itu jangan aneh, Muhammadiyah pada saat itu sudah alhasil Muhammadiyah itu adalah bentuk daripada sebuah pengejawantahan pemikiran modern. Ya saya nggak katakan bahwasanya Islam yang berkemajuan seperti di Timur Tengah ya pada saat itu ya, seperti di Mesir maupun di Syria dan sebagainya, tetapi fakta ini saya nggak berani lebih lagi yang punya potensi untuk menggali. Saya ada keinginan saya sebetulnya untuk ngobrol. Pak Rusdi, boleh saya bertanya Pak Rusdi? Ya tentu saja. Pak Rusdi, ketika bicara Muhammadiyah tadi ya, Bu Fat sendiri kan orang tuanya kan Muhammadiyah ya, pengurus Muhammadiyah ya. Nah, apakah juga apakah juga Muhammadiyah? Iya, apakah juga mengajarkan gitu ya kepada Fatma muda gitu ya tentang Muhammadiyah gitu ya? Dari orang tuanya gitu ya. Saya pikir demikian. Nah, terus jejak-jejak kira-kira mungkin ya, ketika Bu Fat sudah menjadi istri seorang presiden gitu ya, ataupun segala tindakannya, apakah masih berkaitan ataupun masih beraktivitas dengan organisasi Muhammadiyah gitu, Pak Rusdi? Ya, saya pikir demikian. Cuman saya
terus terang saya kurang informasi ya. Hmm. Jadi beliau itu tentu saya bukan dengan Aisyah ya. Aisyah ya. Aisyah itu sempalannya Muhammadiyah atau apa Pak Rusdi? Aisyah bukan NU. Oh, nggak tahu deh. Muhammadiyah kalau nggak salah ada 2 juga tuh. Ada 2 ini. Ada nggak yang tahu? Ada yang tahu nggak? Belum ada yang jawab. Kalau nggak salah. Dan Muhammadiyah juga di luar Pulau Jawa kalau tidak salah ada yang tidak menggunakan nama Muhammadiyah karena tidak diperbolehkan ya sama Belanda kalau tidak salah. Ya, saya sempat baca seperti itu. Tetapi kalau boleh saya kasih menggarisbawahi itu, kemajuan yang mereka dapati itu banyakkan kepada pendidikan, pengajaran, organisasinya itu kepada hal-hal yang peruntukannya menambah hiruk pikuknya dari pengetahuan masyarakat. Yeah. Jadi tidak kepada politik hansih. Perlu diketahui Muhammadiyah bukan partai politik loh. Iya. Yeah. Bukan partai politik atau berafiliasi politik, no. Gitu. Meskipun Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri itu punya kelompok dari orang-orang di Kauman Jogja ya. Ya kan? Orang-orang di Kauman Jogja, dan juga beliau itu punya mentor, bukan mentor, sahabat ya, yang menjadi masjid, pimpinan masjid keraton. Saya nggak tahu sampai sejauh mana ya. Tetapi tanpa kita mengada-ngada ya, tidak terlalu jelek juga, ya kan? Saya tahu banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang cukup maju ya. Pak Rusdi, sebagai penutup mungkin ya, kita sudah 1,5 jam. Ketika itu kan Bung Karno masuk organisasi Muhammadiyah ya, sebagai anggota Muhammadiyah. Dan setelah Bung Karno menjadi presiden, apakah sebelumnya pernah entah itu mencabut ataupun apa karena udah jadi presiden saya udah nggak jadi anggota Muhammadiyah lagi? Apakah ada seperti itu? Apa dari keanggotaan Muhammadiyah di zaman Bengkulu sampai Bung Karno menjadi presiden, apakah masih menjadi anggota Muhammadiyah yang ada di Bengkulu gitu Pak Rusdi? Saya rasa enggak. Tetapi yang perlu dijelaskan, sejak Indonesia merdeka, ya, Bung Karno buat semua orang. Bung Karno tidak vokal lagi menyatakan dirinya sekali Muhammadiyah, tetap Muhammadiyah gitu ya. Ya. Beliau kan juga bersahabat dengan tokoh-tokoh NU. Dan perlu diketahui bahwa NU dan Muhammadiyah ini tidak bermusuhan gitu ya. Ada batas-batas dari kewenangan masing-masing gitu ya. Dan saya rasa demikian juga organisasi lainnya, termasuk partai politik ya. Enggak kayak zaman sekarang, enggak kayak zaman sekarang. Tapi ketika itu Bung Karno itu memberikan perhatiannya dengan tujuan yang baik. Gitu. Beliau itu tidak sungkan untuk meluruskan apa yang dialami oleh Ahmadiyah, gitu ya. Beliau mendudukkannya secara baik karena kita tahu Ahmadiyah pun ada yang baik, ada yang salah, gitu ya. Ini pendapat saya, maaf. Jadi kurang lebih Bung Karno itu gitu ya, seperti demikian. Tentu saja Bung Karno yang setahu saya tidak mentolerir Freemason gitu ya. Saya nggak tahu kalau saya kagak tahu. Tetapi saya rasa sih enggak ya. Saya enggak ya. Kalau ada yang mau menyampaikan nanti bahan-bahan di dalam pertemuan yang akan datang Bung Karno dan Freemason, monggo aja, silakan gitu. Yang jelas Freemason itu di dalam
kaidah-kaidah sosialnya banyak melibatkan tokoh-tokoh besar loh. Rajiman, Primanto, ya kan, banyak para orang-orang keraton itu juga memberi kesempatan gitu. Karena memang Freemason itu bikinan Belanda ya Pak Rusdi ya? Tidak menyuarakan hal-hal yang apa namanya? Apa namanya? Yang vulgar gitu. Itu bikinan Belanda ya Pak Rusdi? Ketika itu, tetapi kalau dengar ceritanya banyak orang yang sekarang ini, ya udah jelek deh tuh Freemason. Tapi banyak orang yang membela juga. Itu ya Belanda ya Pak Rusdi ya? Anggotanya banyak orang Belanda ya? Ya, banyak kan tokohnya. Ya. Mungkin bisa jadi kaum kan intelektual waktu itu ya Pak Rusdi ya? Van Hinlopen itu. Sehingga gerakan-gerakan, ya saya nggak mau ngomong ya. Padahal saya berat untuk bicara itu. Budi Utomo itu, ya gitu ya. Tapi ini perlu diluruskan lah. Kalau ada orang yang mau berbicara lebih tahu dari saya lah gitu ya. Saya kagak mau. Saya kali ini saya bicara Muhammadiyah sebagaimana yang saya ketahui. Iya. Kesimpulannya apa nih Pak Rusdi? Dari tadi poin-poinnya. Kesimpulannya yang pertama, ya kan, masih gelapnya hal-hal yang terkait dengan keberadaan Bung Karno waktu di Bengkulu, gitu ya, masih gelap. Termasuk apa sebabnya dibuang ke Bengkulu, apa alasannya, gitu kan. Kemudian seberapa jauh Bung Karno itu sebagai, katakanlah sebagai koordinator ya, kalau nggak mau dibilang sebagai pimpinan, sebagai koordinator dia berperan. Yang jelas saya jamin beliau adalah agent of change. Beliau banyak merubah dengan tujuan yang baik tanpa perlu berkelebihan, ya kan, menyalahkan hal-hal yang tidak baik gitu. Mungkin ada faktor itu ya, yang tadi udah kita sebutin, memberi air putih, tapi demi untuk hal-hal yang masih masuk akal, baiklah ya. Yang kedua, tentu saja Bung Karno hidup di Bengkulu itu hidup merakyat. Hidup merakyat. Beliau itu bagaikan bagian daripada anggota masyarakat ketika itu. Awalnya masyarakat takut untuk berhubungan dengan orang buangan. Tapi lama-lama Bung Karno faktanya kemudian menjadi pemimpin di situ. Bahkan beliau menduduki sebagai majelis, pimpinan majelis. Bayangkan dong. Kebetulan yang sebatas bagian pendidikan aja. Kalau bagian lainnya takut nanti residen Belanda, Soekarno, gitu. Akhirnya ditangkap lagi. Begitu. Lalu saya rasa yang ketiga, tentu saja tidak bisa dihindari untuk kita katakan bahwasanya perjalanan hidup Soekarno itu juga penting selama di Bengkulu. Karena kalau seandainya kita fair saja, ya kan, bercerita kehidupan Bung Karno selama kurun waktu 50 tahun selanjutnya, tentu Ibu Fatmawati berada di dalam situasi yang penting, gitu ya. Jadi beliau berhubungan baik dengan Bung Karno. Ya wajarlah kalau ada sedikit krusial gitu ya. Tetapi pada tahun 70 bulan Juni, Ibu Fatmawati sebagaimana tertulis di dalam resensinya Kompas, beliau sempat mengunjungi Bung Karno ketika Bung Karno sudah berada di dalam kondisi-kondisi yang memprihatinkan. Itulah kira-kira. Iya.
yang bisa saya sampaikan. Semoga ada orang atau ada lembaga yang mau nulis. Saya bersedia untuk untuk terlibat gitu ya. Itu foto-fotonya banyak loh. Saya pengalaman di Bangka. Nah, ini tentunya buat orang Bengkulu begitu berharga nih ya Pak Rusdi ya. Iya, sangat. Orang nggak akan lupa. You tahu nggak rumah yang paling bagus menurut pendapat saya, coba ya tanya Mas Pak Sigit tuh. Rumah di Bengkulu. Jadi Pemdanya itu membangun bukan hanya rumah Bung Karno, rumah Ibu Fat juga. Orang tuanya, kakeknya Ibu Fat juga. Rumahnya dibagusin juga. Dari kayu tuh. Rumah dari kayu ulin tuh. Iya. Bung Karno itu kan membelikan Ibu Fatmawati mesin jahit itu kan sudah di Jakarta. Tetapi Bung Karno, Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih itu lebih terkenal di Bengkulu itu. Ada patungnya kok. Beliau lagi menjahit bendera merah putih itu. Bandaranya juga Bandara Fatmawati ya, kalau tidak salah ya. Ya. Saya rasa saya pernah bertemu dengan Ibu Fatmawati. Iya, nggak banyak, berapa kali. Waktu beliau sakit juga di Karoles, saya pernah sama-sama diajak oleh Rahmawati di sana. Pak Rahmawati mengambilkan air minum. Saya nggak ingat sakit apa Ibu Fat waktu itu ya. Sempat sehat lagi. Tahun berapa tuh Pak Rusdi? Saya tahun 70-an ya. Oh, itu mungkin pas cerita menurut Pak Kajat mau pergi ke umroh ya, nggak salah ya? Saya nggak tahu. Waktu itu pokoknya Ibu Fatmawati dirawat di rumah sakit Karoles. Tapi kemudian sehat lagi. Saya sempat ketemu beliau di Jalan Sriwijaya. Ya, seorang wanita yang sangat ceria ya. Seorang yang bisa menampakkan hal-hal yang penuh keceriaan, kebahagiaan gitu dalam kehidupan keluarganya. Gitu. Itu ada cerita tersendiri itu mengenai rumah Sriwijaya ya. Alhasil kita banyak punya tema. Oke. Baik Pak Rusdi, terima kasih. Kita sudah 1,5 jam lebih nih ya, melampaui waktu kita. Nanti kita akan sambung di acara-acara berikutnya. Oke. Semoga ada guna dan manfaatnya. Amin. Ini kita rekam ya Pak Rusdi. Nanti buat sahabat Soekarno W yang ingin menonton dari awal bisa lihat rekamannya di YouTube-nya Yayasan Bung Karno. Nanti kita akan upload di sana. Oke. Baik, terima kasih Pak Rusdi dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdi ada tambahan apa Pak Rusdi? Enggak, apa yang akan datang? Ya, minggu depan nanti ada dengan Mas Sigit ya. Pancasila Internasional Pak Rusdi. Sip. Iya. Hari Selasa juga insya Allah. Jadi ada hal-hal yang memang terkait dengan Pancasila ini udah dari 2 minggu, 3 minggu yang lalu disiarkan. Disiarkan. Bagus lah Pak Sigit. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rusdi dan sahabat semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusdi. Sama-sama. Sampai lain waktu. Oke, makasih teman-teman semua ya.